Hal yang kedua dari analisa teknikal adalah support and resistance. Pertama trend, kedua support and resistance. Support and resistance intinya adalah sebuah hambatan. Kalau di atas namanya resistance, kalau di bawah namanya support. Support and resistance dapat tertembus. Kalau resistance ditembus, maka dia akan menjadi support baru. Kalau support ditembus, maka akan menjadi resistance baru. Nah, kalau tadi kita bicara tren gunanya untuk menentukan arah atau direction, sehingga itu efek untuk kita entry, buy, sell, or kita diam. Sementara support and resistance itu gunanya untuk menentukan entry point-nya. Kira-kira di mana? Jadi masing-masing punya peran yang berbeda. Tren bukan untuk menentukan entry point. Setelah tugas dia selesai, dia serahkan ke support and resistance ini. Dan bicara menentukan support and resistance, ada 7 metode: pivot point, indikator, history high low, kemudian trend line, range harga, karena pergerakan harga itu ada range dan itu statistik, artinya rata-rata atau average. Misalkan gold, biasanya range hariannya itu 20 poin atau 200 pip, sementara mingguannya 600 pip atau 60 poin. Itu biasanya dengan catatan tidak ada news yang dirilis yang menggerakkan market seperti misalkan suku bunga atau NFP. Yang keenam Fibonacci, yang ketujuh supply and demand atau demand and supply. Sebelum kita bicara mengenai supply and demand sebagai materi kita hari ini, di dalam support and resistance itu ada istilah yang disebut dengan breakout. Apa sih breakout? Kondisi di mana closing candle menembus level atau area. Ingat, support and resistance versi saya, dan saya bisa memberikan bukti-bukti yang nyata, tidak hanya level, karena ada yang beranggapan bahwa support and resistance itu level. Level itu maksudnya satu harga. Padahal support and resistance itu bisa juga area. Kalau kita bicara history high, bisa menjadi area jika kita mengcombine antara history high-nya close dan high yang beneran. Dalam arti high yang sesungguhnya di dalam candlestick. Karena kalau kita menggunakan garis atau grafik garis itu kan tidak ada high-nya. Berarti close-nya itulah tertinggi. Itu juga kan history high. Makanya support and resistance saya katakan bisa area, bisa level. Kalau kita misalkan bicara Fibonacci, harga bergerak antara level 61,8 sampai 50%, di mana 61,8 sampai 50% itu range-nya sempit, itu bisa dijadikan area. Atau kalau kita bicara mengenai trend line, kemudian trend line itu akhirnya jadi channel. Channel itu kan area. Betul ya? Jadi support and resistance bisa juga area. Pada breakout, closing candle-nya itu menembus level atau area support and resistance sebelumnya, atau closing candle-nya berada di atas resistance atau di bawah support sebelumnya. Contoh, kalau kita perhatikan candle ini, misalkan ini kita ambil sebagai history low. Kemudian candle kedua ini closingnya di bawah history low ini, maka inilah breakout. Demikian juga contohnya, ini history high. Closing candle kedua di atas history high, ingat closing. Jadi breakout, benang merahnya adalah closing candle. Dengan demikian Anda harus sabar menunggu closing candle sesuai dengan time frame yang Anda berikan. Anda tradingkan. Anda trading pakai D1. Kemudian jam 12 malam terjadi penembusan, Anda simpulkan sebagai breakout. Salah. Anda harus menunggu jam 5 pagi. Menunggu sampai closing candle, sehingga itu sah tertembus. Nah, ini contoh. Ini pada kasus
misalkan candle seperti ini juga, ini pada kasus sebetulnya kita bicara engulfing ya. Ini juga, ini pada kasus misalkan kita bicaranya juga, kalau ini trend line. Nah ini. Dengan demikian, kata lain dari breakout itu adalah di engulf, ditelan. Kemudian kalau gagal breakout, artinya gagal breakout itu misalkan contoh gini ya, dia running, low-nya menembus low sebelumnya, tetapi close-nya dia berada di sini. Itu namanya gagal breakout atau false break, atau istilah lain adalah fake out. Jadi Anda jangan bingung ya, berapa kali saya katakan di dunia trading itu banyak istilah yang sama. Gagal breakout sama dengan false break, sama dengan fake out. Breakout ini penting sekali Anda kuasai, karena itulah nanti juga yang menjadi dasar dalam trading kita. Nah ini kalau breakout resisten, sehingga resisten ini menjadi support, sudah pasti entry-nya buy. Tidak ada metode trading yang breakout resisten entry-nya sell. Breakout ya, sekali lagi. Breakout support entry-nya sell. Support yang di breakout namanya jadi resisten baru, jadi SBR support become resistant. Nah, kebalikannya, misalkan tren turun, kemudian terjadi koreksi menuju ke resistennya, ternyata gagal. Ini yang disebut dengan gagal breakout atau tertahan atau false break atau fake out. Jadi ini misalkan level resistennya, upper shadow-nya tembus tetapi close-nya tidak berhasil menembus. Di sini kita bisa entry sell. Ini nanti yang disebut dengan follow the trend by bidding. Itu merupakan prinsip komunitas TTS. Jadi kalau misalkan pada chart ini trennya turun, kemudian terjadi kenaikan, ini yang disebut dengan koreksi. Kemudian ada sebuah resisten dan dia fake out atau terjadi reaksi dan dia bounce. Kita entry sell, kebalikannya juga begitu. Jadi masuk prinsip follow the trend by bidding. Jadi intinya kita mengikuti tren tapi nawar. Nawar artinya trennya misalkan turun, kemudian kita tunggu dia naik menuju resisten. Di resisten itu dia fake out atau gagal breakout atau false break atau hanya menyentuh saja. Maka terjadi reaksi, kita entry sell. Itu yang disebut dengan follow the trend by bidding. Dengan nawar membuat risk kita turun dan menekan reward.